Yo, kembali channel gua. Oke, kali ini kita akan bahas Daredevil season ketiga. Oke, ini adalah sebagai season terakhir yang dirilis oleh Netflix. Karena season keempat itu saja ada di cancel loh. Bodoh lah. Tapi kita akan bahas Daredevil season ketiga, di mana ini adalah season yang paling badass dan juga paling bisa dibilang tuh brutal ya. Brutal juga banyak banget konspirasi. Oke, jadi kalau kalian belum nonton Daredevil season ketiga, ini spoiler alert buat kalian. Oke, karena gue ingin kalian nonton dulu seriesnya. Habis itu kalian bisa kembali lagi ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas sebenarnya Daredevil season ketiga. Kalau kalian belum nonton breakdown gue dari season 1 di season 2, kalian bisa klik aja link di bawah ini ya. Ini. Kalian bisa aja langsung klik linknya, ada di deskripsi. Oke, langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya, Daredevil season ketiga ini bisa dibilang season yang paling bangke, yang paling brutal, juga paling kejam di Daredevil season ketiga. Karena bisa dibilang season ketiga itu adalah puncak-puncaknya, di mana Kingpin akan bangkit kembali dari setelah dia itu dipenjara oleh FBI. Oke, season kedua ini diperlihatkan setelah Matt Murdock berhasil keluar dari gedung yang akan runtuh dan diselamatkan oleh Elektra, kekasihnya itu mati di situ. Dia bertukar atas kepatihan Elektra, dan telinga Matt Murdock itu terkena cedera yang membuat semangatnya menjadi Daredevil itu sudah hilang karena kematian Elektra yang sudah membangkitkan semangatnya untuk menjadi seorang vigilante. Begitu pula semangatnya menjadi sebagai Matt Murdock, ya, dia kembali menjadi sesat dalam mencari jati dirinya. Sementara itu, cerita itu juga langsung akan dibagi posisi imbang dengan Wilson Fisk, si villain favorit yang ada di Netflix ini, di mana dia akan menjadi lawan utama Daredevil lagi. Di sini akan diperlihatkan bagaimana Wilson Fisk membangun kembali kekuatannya dan kerajaannya dengan menggunakan kekuatannya, jaringannya sebagai mafia dan pembisnis. Dua karakter baru yang menonjol adalah Agent Nadim dan Poindexter alias Dex. Nah, Nadim ini merupakan agen FBI yang akan menjembatani kita pada bagian pion Wilson Fisk yang bekerja. Namun karena Nadim pada dasarnya memang orang baik, jadi ada kisahnya perang batin yang menarik yang akan ditawarkan. Sementara Dex itu adalah Bullseye, villain yang dinanti-nantikan oleh para penggemar Daredevil. Villain yang juga ada di film Daredevil dulu, dan sekaligus menjadi Marvel Netflix berhasil membuat villain yang sangat menarik. Mungkin bisa dikatakan season ketiga itu akan menjadi season yang paling solid. Bagian awal-awal episode itu dirasa sangat kurang kalau menurut gue ya, karena ada berbagai macam plot yang sangat-sangat missing, khususnya di part Matt. Karena pacingnya sangat lambat, tapi penyelesaian konfliknya begitu cepat. Rasanya hal yang diributkan Matt itu tidak sebegitu sulitnya seperti yang dikeluhkan oleh Matt sendiri. Dan dia juga mempertimbangkan pensiunnya dari Daredevil karena luka-lukanya, sekaligus merasa tidak layak menjadi Matt Murdock, yaitu dengan menjauhi Foggy dan Paige, kedua rekan terbaiknya yang selalu berada di sisinya. Tapi di satu sisi, dia rasanya seperti kembali begitu saja dalam memutuskan untuk mengenakan topengnya kembali. Ya, gua tahu sih pada dasarnya Matt Murdock itu hanya merasa marah pada dirinya sendiri karena kematian Elektra, karena dia merasa dia itu tidak bisa menyelamatkan kekasihnya tersebut. Dan konflik seperti ini itu membuat tampak seperti karakter yang complicated, bahkan cenderung over drama. Tapi dengan mempermasalahkan hal yang sangat Matt sendiri itu tidak tahu apa yang salah dalam dirinya, gue sendiri sangat terganggu dengan bagaimana beberapa konklusi dari beberapa masalah tersebut. Intinya itu Matt Murdock itu sedang jatuh dan dia mencoba bangkit kembali, tapi hal itu membuat kita agak kurang mood dalam mengikuti ceritanya Matt. Untungnya ada si Wilson Fisk, Nadim, dan juga Dex yang sangat menarik. Dan cerita itu di awal itu ketika si Wilson Fisk ini akan dipenjara di sebuah penjara rumah mewah. Nah, ini adalah sindiran dari untuk pemerintah, bahwa pemerintah itu kalau mereka tuh akan memenjarakan seseorang yang udah punya nama, bahkan seorang koruptor sekalipun, mereka itu dipenjara di rumah yang mewah. Nah, tujuannya apa? Nah, itu jadi FBI itu kayak mereka itu udah dikendalikan oleh si Wilson Fisk sejak awal. Karena di sini kedua kita diperlihatkan bahwa semua
semua kepolisian, FBI, bahkan semua tahanan-tahanan di penjara, mereka semua udah bekerja untuk si Fisk. Ini makanya bisa dibilang si Wilson Fisk ini dia itu udah merencanakan semuanya dari awal dan semuanya sangat rapi. Gue bisa melihat konspirasi Kingpin makin diperketat sini, Pak. Sumpah itu semuanya bagus banget. Dan tujuannya apa? Ada tujuannya untuk mengamankan si kekasihnya, yaitu si Vanessa. Oke, Vanessa Mariana itu adalah istrinya si Kingpin di komik, dan juga ya, dia tuh juga sebagai villain ya di Marvel Universe. Bahkan bisa dibilang si Vanessa ini kalau di season ketiga ini dia cuma sebagai apa ya, ya cuman istri doang. Dia bukan sebagai pelaku kejahatan, itu enggak juga sih. Nah kan, tapi kita akan bahasnya di nanti ya untuk mengenai masalah si Vanessa, si kasihnya si Kingpin ya. Dan gue bisa melihat kejatuhannya si Matt Murdock jatuh ketika dia itu falling sebagai hero, dan dia merasa bersalah karena dia itu udah kehilangan si Elektra. Itu gua double banget sih, double banget. Dia itu udah jatuh, dia udah galau, lukanya udah banyak, dan dia itu merasa gagal untuk menyelamatkan Elektra, dan dia merasa gagal juga sebagai Daredevil. Makanya kalau kalian melihat di ending scene kedua, si Matt Murdock langsung mereveal bahwa dia itu ada Daredevil, itu adalah hero Hell's Kitchen yang sudah pernah membantu si Karen Page pada saat di awal episode di season pertama. Makanya kalau bisa melihat di sini, kita bisa melihat kehidupan si Matt Murdock udah mulai jatuh, dan dia kembali ke gereja tempat asal dia itu dibesarkan oleh panti asuhan tersebut, dan dia udah menjadi seorang yang bisa dibentuk. Oh my god, gagal banget sih. Itu gua merasakan fallingnya si Matt Murdock bagaimana itu udah mulai jelas, dan fallingnya kita tuh sebagai penonton yang udah ngikutin 2 season terakhirnya, itu kita merasa aduh kasihan banget. Sumpah gua kasihan banget dengan penokohannya Matt Murdock, gua kasihan banget dengan skripnya, bahkan dengan penokohannya yang sebagai fallen hero tiba dia tuh berusaha menjadi bangkit lagi. Itu bagus banget sih. Gua suka banget dengan from zero to hero. Itu gue suka banget sih dengan formula seperti itu ya. Makanya gue lebih demen kalau itu ada dibangkitkan dengan zero to hero, karena itu akan kita tuh sebagai penonton tuh akan dikasih sebuah pembelajaran bahwa ketika lu jatuh ya lu harus bangkit lagi dengan cara apapun, lu harus bisa bangkit lagi. Nah ini namanya esensi film, bisa bilang bisa mendidik semua para penontonnya, bahkan untuk para kita para bocah-bocah ya, para anak-anak bocah sekarang ya, yang mereka tuh nggak pernah berdarah, tapi mereka tuh kalau mereka tuh udah sedikit lu udah tersinggung, yaitu kita bisa diperlihatkan di Daredevil season ketiga ini. Itu udah dijelasin semuanya. Dan untuk villain-villainnya, oh my god, akhirnya mimpi gue udah terwujud Pak di season ketiga ini, karena kita bisa melihat ada si Ben Poindexter alias si Bullseye. Oke. Si Bullseye ini pernah muncul di Daredevil yang tahun 2003, si karyanya si Ben Affleck. Itu diperankan oleh Colin Farrell yang itu masih tampan ya, sekarang kan udah gendut kan sekarang ya. Tapi waktu itu Colin Farrell itu oh my god, dia bisa memerankan Bullseye yang masih ikonik, walaupun kita nggak diperlihatkan originnya bagaimana, karena si Bullseye itu di situ dia itu hanya diperkenalkan sebagai pembunuh bayaran yang disewa oleh Kingpin untuk membunuh si Daredevil. Tapi di sini dia dibuat originnya si Ben Poindexter seperti apa. Dari awal dia itu udah dikenal sebagai pembunuh, dia suka membunuh, bahkan dia tuh pernah punya trauma yang sangat keras banget, sehingga dia kehilangan semua orang-orang yang disayanginya. Bahkan dia tuh udah dikhianati juga oleh dokter yang udah merawat dia. Akhirnya si Poindexter itu kadang-kadang moodnya itu bisa berubah-ubah, bahkan ya, sebagai seorang psikopat, bahkan juga sebagai seorang agen FBI itu kita diperkenalkan pelan-pelan, semuanya dibikin pelan-pelan. Bahkan gue suka banget dengan audisi Poindexter ini, bisa dibilang itu sangat kita dibawa sebagai orang yang benar-benar gila, karena si Poindexter itu moodnya tuh gak bisa seimbang. Bahkan dia tuh merasa kalau dia tuh gak ada si dokter yang udah berusaha menolong dia tuh merasa sendirian, gak ada yang meng-guide dia. Jadi dia tuh berusaha untuk mengendalikan dirinya itu dengan cara bergabung ke FBI agar supaya nalurinya untuk membunuh itu gak ada. Jadi bisa dibilang tuh FBI itu adalah jalan satu-satunya dia untuk menjadi seorang yang benar-benar bisa dibilang tuh jadi hero-nya lah ya, jadi seperti itu. Tapi pelan-pelan sini si Ben Poindexter itu mulai jatuh ketika ada sebuah kasus di mana ketika si Kingpin ini akan ditransfer ke sebuah penjara rumah mewah, literally rumah mewah ya. Itu banyak banget geng-geng di sana, geng-geng Albania, itu mereka langsung menyerang si Kingpin ini. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh si Kingpin agar mereka bisa untuk merebut asetnya si Kingpin dan menjadi bos kriminal yang paling terhebat di Hell's Kitchen. Tapi itu semua dihentikan oleh agen FBI si Ben Poindexter ini. Nah, ini adalah awal di mana si Kingpin ini udah mulai melihat potensi si Ben Poindexter, bagaimana dia tuh udah mulai beraksi, bagaimana skillnya, bagaimana dia bisa beraksi, bagaimana itu semuanya jelas banget. Nah, kalau kita lihat di awal episode, si Ben Poindexter ini bisa dibilang dia skillnya udah mulai jago Pak, semua jago banget. Dia itu melempar, gua tahu itu CGI, oke, gua tahu itu CGI dengan berbagai macam cut, tapi itu rapi Pak.
sumpah tali banget dengan acceptable bagaimana itu beraksi dengan bagaimana, semua yang dia lemparkan, yang dia tembakkan itu semuanya selalu tepat sasaran. Itu namanya bullseye ya, itu semuanya tepat sasaran. Nah, kalau kalian masih belum ingat ya, bullseye itu dan Daredevil itu hampir sama loh. Nah, Daredevil itu kan kalau dia tuh melihatkan, dia akan melihat dengan kuping, dengan indera pendengaran seperti kelawar. Nah, kalau si bullseye itu dia fokusnya dengan penglihatan, dengan yang tajam, sehingga Daredevil juga bullseye ini punya skill yang sama tapi indera mereka tuh berbeda. Daredevil pakai kuping, si bullseye pakai mata, sehingga bullseye itu kelemahannya di mata kalau dia harus dihentikan ya. Dan seperti itu makanya pembuatan bullseye di sini tuh bagus banget sih. Gue suka banget dengan bullseye di sini, dan penokohannya si aktornya dan skripnya semuanya bagus pak, sumpah. Bahkan dia tuh udah dijatuhkan oleh sesama agen FBI karena dia tuh dia tuh bekerja dengan Fisk dan dilaporkan ke koran. Itu membuat dia tuh sangat sakit hati, sehingga si Kingpin langsung memanfaatkan dia untuk menjadi kaki tangannya dia sebagai bullseye dengan memanfaatkan dia untuk menyamar sebagai Daredevil yang palsu. Nah, kalau kalian yang pernah lihat Daredevil yang ketiga di trailer di YouTube, kalian bisa melihat ada dua Daredevil yang merah dan hitam. Nah, yang hitam ini adalah si Matt Murdock asli, karena bisa dibilang setelah Matt Murdock sudah berhasil keluar dari gua tersebut, dia kan udah ngapain kostumnya kan, dan kostumnya udah rusak dan juga dibuang oleh suster yang ada di gereja tersebut, sehingga kostum tersebut udah mulai rusak. Dan akhirnya Kingpin punya rencana untuk membuat kostum baru, membuat kostum baru dengan pelayanan baru, sehingga kostum itu akan dipakai oleh si Ben Poindexter untuk menjatuhkan nama Daredevil. Intinya scene ketiga itu akan menjatuhkan dimana Daredevil itu akan difitnah oleh banyak orang, terutama si Kingpin ini. Jadi itu udah mulai panas-panasnya kalau nggak salah di episode ke-6-7 ya. Itu kita bisa bilang bahwa si Kingpin udah mulai mengambil alih semua FBI, bahkan semua ketua FBI itu udah menurut sama dia, sehingga Kingpin di sini dia sudah bermain konspirasi semua dengan berbagai macam pihak FBI, pemerintah, bahkan dia menjatuhkan si Daredevil sebagai dalang di balik semua Hell's Kitchen ini. Karena kita bisa melihat Daredevil palsu alias bullseye yang menyamar ini, dia sudah menjatuhkan nama Daredevil dengan cara membunuh semua karyawan yang ada di kantor Bulletin, tempat koran yang sangat terbesar di New York City. Makanya itu kita bisa, oh my god, itu anjir lah, itu bagus sumpah sih. Gue suka banget dengan kejahatan Daredevil bagaimana, konspirasi Kingpin bagaimana, dan juga kita bisa melihat alasan Kingpin melakukan ini adalah dia ingin menjatuhkan si Daredevil, dan juga dia ingin menikah dengan si Vanessa ini karena dia merasa hubungan dia dengan Vanessa udah dekat, dan dia berusaha untuk menjadikan dia dengan Vanessa menjadi keluarga yang harmonis sih. Tapi seluruhnya itu semua dikendalikan semua oleh Kingpin, dan Kingpin punya berbagai macam operasi rahasia yang udah dia tanamkan di rumah penjara yang sangat mewah tersebut. Ada sebuah mansion yang bisa dibilang tuh ada sebuah ruangan kecil di mana itu ada berbagai macam layar monitor yang bisa memonitor semua orang, karena dia ingin mengawasi semua orang-orang yang bekerja untuknya, termasuk dengan si Ray Nadim ini. Nah, ada salah satu karakter baru, yaitu adalah si Ray Nadim, yang bernama Ray Nadim ini adalah seorang anggota agen FBI yang bisa dibilang tuh kehidupannya sangat mulus, kehidupannya sangat bisa dibilang ya, ada keluarga ini sangat ramah, harmonis. Tapi di sisi lain dia harus menghadapi kenyataan di mana dia itu harus dipaksa untuk bekerja dengan si Wilson Fisk ini alias si Kingpin ini. Dibalikan 180 derajat, semuanya dibikin tensinya dapat pak. Apalagi gue suka ketika si bullseye ini ketika dia tuh udah marah-marah, dan dia tuh mencari seorang yang berusaha untuk menggait dia, berusaha menerima dia, karena kita bisa melihat si Ben Poindexter itu pacarnya itu berusaha mendekati dia, tapi itu semuanya dibunuh oleh si Kingpin karena dia merasa pacarnya si Dex itu alias si bullseye itu udah menghambat pekerjaan si bullseye itu. Makanya dia bisa bilang Kingpin itu berusaha untuk menjatuhkan semua orang-orang yang ditekati oleh si Ben Poindexter ini. Agar apa? Agar supaya Kingpin ini bisa menggunakan si Dex ini alias si bullseye ini untuk menjadi kaki tangan permanen seperti James Weasley yang pernah mati di season pertama dulu ya. Itu bisa dibilang oh my god, itu dapat sih, mohon maaf, dapat banget sih. Sampai akhirnya kita bisa melihat si Foggy, Karen, dan juga Matt Murdock ketika mereka tuh udah tahu bahwa si Matt Murdock masih hidup, ketika ada si kasus si Elektra udah bangkit kembali. Itu kita bisa melihat bahwa mereka itu bertiga itu punya visi yang sama, yaitu adalah untuk menjatuhkan Fisk. Tapi lagi-lagi pemerintahan itu berusaha untuk melambungkan namanya Fisk lagi, karena merasa Daredevil lah yang menjadi tersangka utamanya di balik semua penyerangan-penyerangan yang ada di Bulletin, dan juga berbagai macam tindakan kriminal itu semuanya ada Daredevil semua. Jadi semua itu dibalikan ke
Daredevil semua. Jadi semua itu oh my god dibikin fitnah, dibikin berbagai macam orang-orang itu kayak di apa ya, dijatuhkan oleh Kingpin dengan cara yang berbeda. Jadi semuanya main konspirasi. Nah, ini yang terjadi di kehidupan kita sekarang, bahwa banyak banget dari para konten-konten di luar sana yang mereka juga melakukan hal demikian. Nah, series yang scene ketiga ini bisa membuat kita menjadi belajar ya, bisa belajar bahwa dunia itu nggak ada yang sempurna, bro. Dunia itu nggak ada yang namanya hitam dan putih, semuanya itu abu-abu. Lu harus bisa bermain kotor, lu harus bisa bermain namanya itu dari segi politiknya. Itu namanya kehidupan. This is life gitu loh. This life not just black and white. This is gray gitu loh. Abu-abu semuanya. Jadi bisa dibilang tuh nggak ada namanya baik jahat, itu nggak ada. Semua itu bisa terbalik-balik juga. Makanya intinya adalah politik. Ini yang bisa dibilang itu seriesnya sangat-sangat bagus banget. Dan bahkan anak-anak zaman sekarang tuh malah nggak demen. Semua anak zaman sekarang yang nonton Daredevil, apa ini gua nggak jelas gini-gini. Gua pernah di grup WA ya, gue sempet kalian pernah nonton Daredevil Netflix belum? Ada yang pertama bahwa season 1 gak jelas, season 2 tambah apalagi, season 2 hancur, season 3 hancur. Hancur dari mana pak? Itu gue bisa melihat story-nya itu pelan-pelan, malah anak-anak yang mereka tonton itu malah hancur segala macam. Ya udah, mungkin karena mereka masih di bawah umur ya, jadi gue bisa maklumin. Tapi kalau mereka yang udah dewasa, mereka nonton Daredevil, apa ini gak jelas. Sama halnya mereka yang nonton Joker, apa coba itu? Apa gak jelas. Ya, mereka belum nonton yang film-film berat sekelas The Witcher mungkin, atau mereka belum nonton Lord of the Rings yang segitu epicnya, Game of Thrones, The Battle of Bastards. Oh my god, itu bagus, lebih bagus. Makanya yang buat kalian yang nontonnya cuma standarnya MCU doang, kalian langsung nonton di Marvel Netflix ya. Karena apa? Itu semuanya kalian bisa diangkat dengan film yang berat tapi konfliknya bagus dan bisa kejadian di kehidupan nyata kita, dan itu bisa it could happen to me, it could happen to us gitu loh. Jadi semua esensinya dapat. Yang gua tangkap di MCU tuh nggak ada. Semuanya nonsense, semuanya itu nggak bisa dibilang tuh nggak ada yang bisa gue angkat dari pembelajaran itu, nggak ada. Karena apa? Semuanya main super power di Daredevil, semua itu main politik, main pikiran, main otak, lu main kecerdasan, semuanya main politik, main konspirasi, semuanya ada. Makanya gue saranin kalian untuk nonton Daredevil dari season 1 sampai season ketiga, terutama season ketiga. Karena ini mesti bilang scene ketiga itu Kingpinnya mulai menjadi villain yang sangat brengsek, villain yang paling pintar. Bahkan dia tuh bisa membunuh semua saksi-saksi yang berusaha untuk berusaha melawan balik terhadap si Kingpin ini. Nah, itu semuanya bagus banget, dan ini formulanya ini seperti season pertama. Dan gue heran ya kenapa banyak orang yang gak demen ya. Ini gue yakin mereka tuh yang mereka nonton Marvel yang MCU itu kebanyakan mereka tuh yang ceria, kampret lah, ceria. Ini makanya ini bisa merubah market, dan yang kita yang dewasa kan butuh konten yang dewasa tuh. Makanya gue saranin kalian untuk nonton Marvel Daredevil Netflix sih. Ya, kalian langsung nonton Netflix sekarang ya. Langsung kalian tonton Daredevil sekarang ya. Gua langsung ngomong sekalian, langsung nonton di Netflix. Semuanya epic parah pak, semuanya bagus banget. Karena apa? Semuanya lengkap, semuanya itu politiknya tuh jelas, semuanya jelas. Bahkan gue demen dengan Kingpin yang bisa dibilang tuh dia tuh gak hanya sebagai bos mafia doang, tapi kecerdasan dia sebagai villain itu juga ditujukan di season ketiga ini. Makanya oh my god, itu gue holding banget pak, gue holding banget dengan aktor-aktornya, gue holding banget dengan penulis skripnya, sutradaranya, bagus semua. Walaupun di scene ketiga ini kita hanya di belakang Daredevil yang pakai kostum hitam doang ya, tapi at least itu nggak masalah karena kita bisa melihat perlawanan Daredevil dengan si Bullseye yang menyamar sebagai Daredevil baru ya. Itu ada cerita yang sangat gua holy banget pak, holy banget, dan juga konklusinya ini nggak maksa. Dan gua suka dengan final ending ketika si Daredevil akan berusaha untuk membunuh dia dengan berbagai macam darah di mana-mana. Si Bullseye yang berusaha untuk mengkhianati si Kingpin karena dia tahu bahwa yang membunuh si pacarnya itu adalah si Kingpin sendiri. Dengan Daredevil berusaha untuk memutar balik otaknya si Dex ini bahwa yang membunuh itu adalah si Kingpin. Karena semua itu diputar balikan, seolah-olah fakta itu diputar balikan bahwa yang membunuh semua itu adalah Daredevil, padahal yang membunuh semua itu adalah si Kingpin sendiri. Untuk membuat si Dex itu merasa, waduh, berarti selama ini gue dibohongin loh sama Kingpin. Makanya kita bisa melihat semua scene ketiga di akhir episode itu semuanya rapi, semua pengkhianatannya, semua pemutar balikan fakta bagaimana. Bahkan di
apa ya, semua kekuasaan Kingpin itu bisa diperjelas bagaimana bahkan Kingpin sudah memata-matai semua jutaan orang di New York, bahkan di Hell's Kitchen itu semuanya rapi dan ditunjukkan semua kebrutalan Kingpin itu semua dijelaskan semua, dan ada berbagai macam pemerintah kalau mereka gak mendukung Kingpin bahkan semua keluarganya akan dibunuh. Intinya apa? Intinya semua politik. Ini semua politik, dan itu it could happen to us kalau kita akan berusaha dengan mafia tingkat tinggi ya. Itu memang bisa terjadi. Nah, jangan salah loh, mafia itu nyata. Banyak mafia di Amerika juga banyak mafia Amerika, Yakuza. Kalau kalian menganggap bahwa mafia itu adalah villain yang sangat apa ya, bisa dibentuk fiksi. Oh no, bo. Villain yang sekelas mafia itu banyak. Makanya mereka tuh mengangkat si Kingpin adalah sebagai cerminan untuk kita. Kalau kita berusaha dengan mafia itu nggak akan happy ending, Pak. Karena semuanya dibikin oh my god rapi, Pak. Makanya gue suka banget Daredevil season ketiga itu bisa membawa Kingpin ini menjadi lebih mengerikan, satu, dan kedua kecerdasan Kingpin dalam hal dia tuh menangani Daredevil, bahkan dia mengetahui identitasnya bagaimana, semua perencanaannya, konspirasinya dari FBI, bahkan semuanya mereka tuh menjadi kaki tangan Kingpin, itu semuanya ditunjukkan di season ketiga. Ini yang sini adalah season ketiga itu kayak season pertama. Ya kan, feeling utamanya sama-sama Kingpin. Cuman yang si ketiga ini lebih brengsek lagi, Pak. Sumpah lebih kesel gue sama Kingpin. Makanya gue bisa bilang scene ketiga itu ketika gue melihat si Kingpin ini ya, gue pengen cekek dia, Pak. Sumpah gue pengen cekek nih orang. Kesel gue. Kalau gue merasa seperti itu, artinya film ini berhasil membuat gue menjadi oh my god nih villain bangke nih, brengsek nih. Dan seperti itu, makanya ini alasan kenapa gue menyarankan kalian untuk menonton Daredevil. Nah, kalau kalian bandingin bang, kalau Kingpin sama Thanos lebih bagaimana? Loh, jelas-jelas Kingpin. Kenapa? Thanos itu fiksi, Pak. Thanos itu kan semua itu main itu super power. Iya, gua harus ngomong tadi super power CGI. Kalau Kingpin itu hanya main fisik, main kepintaran, main konspirasi, itu semua it could happen to us. Oke? Gua jelasin, it could happen to us, dan itu bisa jadi ke kalian, bakal ke gua. Kalau gua berusaha, kalau gua sebagai Daredevil ya, kan kita kan sebagai penonton kan kita kan dibawa-bawa seolah-olah itu adalah Daredevil kan. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa si Kingpin itu sangat-sangat brutal sekali dan juga cerdas. Nah, ini dia bisa memutar balikan faktor hanya dengan memutar balikan tangan doang. Udah selesai. Itu benar, oh my god, itu lebih kerasa banget sih. Itu alasannya kenapa gue tuh sangat menyarankan kalian untuk menonton Daredevil trilogy di Netflix. Sumpah kalian bisa ketagihan kayak gue, dan rencananya gue akan explore lagi karena gue udah lama banget gak nonton series Netflix ya, dan gue akan review mengenai Iron Fist, The Punisher, Jessica Jones, bahkan sampai ke Defenders, bagaimana Luke Cage juga. Nah, itu kalian bisa subscribe channel ini, oke? Oke, udah jam mengenai video kalian mengenai Daredevil yang ketiga. Skor gue harus kasih ini 9 dari 10 ya. Daredevil yang ketiga itu 9 dari 10, Pak. Sumpah, karena gue sangat trauma banget dan gue sangat suka banget dengan story yang seperti ini. Penulisannya juga nggak kacau, dan juga apa ya, vibe-nya Kingpin itu sangat ditunjukkan di sini, nggak di nerf abis-abisnya di Hawkeye apa coba itu. Di kalian kayak bisa coba gitu doang. Kalau kalian melihat di sini Daredevil dan Kingpin itu darah-darah semua. Sesuai ratingnya R-rated, memang R-rated gitu loh. Marvel tuh nggak bisa PG-13 doang ya. Ini buat kalian, buat KVG, kalau lu nonton video ini ya, if you watching this video, I want to ask you, make the Marvel is R-rated, not the PG-13 anymore, okay? I'm sucking I know. Kesel banget gue. Kesel gue karena ya, aduh, kita yang dewasa ini butuh konten. Kita nggak bisa menonton film itu bisa bentuk PG-13 mulu ya. Lama-lama ya bosen juga, Pak, dengan lawak. Lawan-lawan mulu. Kita nggak bocor lagi, Pak. Kesel gua. Ya udahlah. Yang namanya review kali ini mengenai Daredevil season ketiga. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke. Itu cuma review kali ini mengenai Daredevil season ketiga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nunggu gua buat video mendidik dan kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!